الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم أما بعد, kita lanjutkan jemaah sekalian pembacaan kitab Syarah Aqidah Salaf Ashabil Hadith, keyakinan salaf yaitu para sahabat dan ahli hadis, yang ditulis oleh Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah hafizahullah. Sedangkan Aqidah Salaf ditulis oleh Abi Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Berkata penulis, qala rahimahullah, wa afdhu ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha wa irshad al-ibad ilayha, يعني من استمسك بها نال ثوابا عظيما وكذلك من قام بدعوة إليها. قال صلى الله عليه وسلم فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء. فإذا علم الناس العقيدة ودعا إليها واستفاد الناس منه وعرفوا هذا الحق عن طريقه فهذا يكون إن شاء الله قد سن للناس سنة حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. Kemudian kata Syekh Imam As-Sabuni rahimahullah, mereka para sahabat telah meninggal dan mereka membawa sambil mendapatkan pahala atas keyakinan yang hak, karena keyakinan yang benar yang mereka yakini dan mereka pegang teguh, dan amal yang mereka lakukan. Kemudian mereka juga berdakwah, mendakwai tabi'in, mengajak tabi'in kepada akidah yang hak ini. Dan apa yang mereka dakwahkan dari kalangan para sahabat itu dicatat oleh tabi'in, kemudian diajarkan oleh tabi'in kepada generasi setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Terus setiap generasi, setiap abad, ilmu mereka tercatat. Kemudian di sini kata pensyarahnya hafizahullah, jelas orang-orang yang berpegang teguh dengan akidah yang hak dan amalan yang saleh dan kemudian berdakwah, maka mereka akan mendapatkan ganjaran dakwah yang mereka lakukan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, demi Allah, sekiranya Allah memberi hidayah kepada satu orang dengan sebab dakwah ya yang kau lakukan, itu lebih baik daripada kau memiliki onta merah. Siapa sekalian, Nabi menyebut onta merah. Kenapa? Karena memang harta yang paling mahal yang dimiliki oleh bangsa Arab di zaman Nabi SAW itu onta merah. Ya, onta yang paling mahal. Dan sampai hari ini onta yang mahal itu harganya 3 miliar satu.
kalau ada kontes onta terbaik dan yang paling cepat larinya di Dubai, itu yang ramping perutnya, yang selalu menang dalam lomba, itu harganya satu itu 3 miliar. Berarti onta dari zaman Nabi sampai hari ini itu menjadi harta yang dibanggakan dan mahal. Kalau di zaman sekarang, karena onta ini adalah kendaraan jarak jauh di zaman Nabi SAW. Nah sekarang ini kendaraan jarak jauh, apa yang paling mahal ya ikhwan? Pesawat pribadi, ya kan? Yang dimiliki pribadi. Bagaimana di zaman dahulu onta dimiliki secara pribadi. Bayangkan, kau berdakwah, mengajak kepada Islam, kepada akidah yang hak, dengan sebab dakwah yang kau sampaikan lewat lisan atau tulisan, maka Allah memberi hidayah kepada manusia. Ya, maka walaupun itu satu orang yang dapat hidayah, apalagi lebih dari satu orang, maka itu lebih baik daripada kau memiliki kendaraan yang terbaik, yang itu adalah jarak jauh. Begitu jamaah sekalian. Ini dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan, barang siapa yang mengajak manusia kepada Islam, amalan yang baik, sunnah hasanah, sunnah yang baik, kemudian diamalkan oleh murid-muridnya atau pengikutnya, maka dia akan mendapatkan pahala, dicatat untuknya pahala sebagaimana yang diamalkan oleh murid-muridnya, tanpa mengurangi pahala muridnya sedikit pun. Allahu Akbar. Misalnya begini jamaah sekalian, Nabi SAW berdakwah, dan dengan sebab dakwah beliau ribuan para sahabat dapat hidayah, ribuan tabi'in dapat hidayah, kan dengan sebab dakwah Nabi kan. Kemudian sahabat mendakwai tabi'in. Nabi yang pertama kali mengajarkan kebaikan itu dapat pahala. Kemudian tabi'in mengajarkan pada atba'ut tabi'in. Dan seterusnya sampai zaman kita ini, abad ke-15 Hijriah. Maka Rasulullah SAW mendapatkan ganjaran pahala miliaran manusia muslim yang mendapatkan hidayah dari Allah. Begitu pula para sahabat yang mendakwakan Islam ini kepada generasi setelahnya, dan tercatat ilmu mereka, sehingga ya, dari mana kita tahu ilmunya sahabat tercatat? Antum melihat itu mushaf, itu sahabat yang meriwayatkan. Lihat Sahih Bukhari, mesti di situ dengan sanad, Imam Bukhari menyebut dengan sanad sampai kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan ilmunya Abu Hurairah dari siapa? Dari Nabi SAW. Siapa lagi? Dari Aisyah, dari Nabi SAW. Siapa lagi? Dari Ibn Mas'ud, dari Nabi SAW. Itu kan sahabat. Jadi ilmunya sahabat ada sampai hari ini. Begitu pula ilmunya tabi'in. Sebab yang meriwayatkan ilmunya hadis sahabat itu dari Nabi itu adalah tabi'in, dan seterusnya. Alhamdulillah. Tanpa mengurangi pahala murid-muridnya sedikit pun. Apabila seorang alim mengajarkan manusia akidah yang benar, dan manusia mendapatkan faedah dari dakwah itu, sehingga mereka mengetahui yang hak dari yang batil, mengetahui akidah yang benar dari akidah yang batil, mengetahui yang ma'ruf dari yang mungkar, mengetahui yang hak dari yang keliru, dan seterusnya.
maka dia akan mendapatkan pahala sampai hari kiamat. Dari sini jamaah sekalian, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan dari gurunya, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim, mantan mufti Saudi Arabia yang sudah meninggal, rahimahullah. Dulu guru kami, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini Syekh Muhammad bin Ibrahim, mengatakan bahwa ada 3 amal jariah yang disebut oleh Nabi. Yang pertama apa? Kata Rasulullah dalam hadisnya, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3." Apabila anak Adam mati, maka terputus amalnya, yakni pahalanya terputus kecuali 3 amalan. Yang pertama apa? Nabi sebut sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmun yuntafa'u bihi. Yang ketiga apa? Waladun salih yad'ulah. Yang pertama sedekah jariyah. Contoh bangun masjid. Atau bangun apa saja, pesantren atau apa saja. Ya, atau bangun jalan. Atau dia nyumbang rumah untuk anak yatim. Maka umurnya rumah anak yatim ini sepanjang rumah itu dipakai. Apabila pemerintah misalnya membuat jalan, menggusur rumah itu, selesai, sudah habis pahalanya. Habis sudah pahalanya. Rumah-rumah wakaf yang tergusur itu habis, sudah nggak ada lagi pahalanya. Orang yang mewakafkan itu. Begitu pula anak soleh. Anak soleh, ya sepanjang hidupnya dia mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya dapat ganjaran walaupun sudah mati. Tapi kalau anaknya yang soleh sudah mati, terputus sudah. Tapi kalau ilmu nggak terputus sampai kiamat. Contohnya Imam Bukhari ngarang buku Sahih Bukhari. Beliau meninggal tahun 256 Hijriah. Sekarang 1444 Hijriah. Berarti sudah 12 abad. Kurang lebih 12 abad yang lalu Imam Bukhari meninggal. Beliau mendapatkan ganjaran ilmu yang beliau tulis. Ya, sampai hari ini. Ya, ini barusan kita baca hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Yaitu hadis Nabi tadi mengatakan, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurid na'am." Sekiranya kau mendakwai seseorang kemudian orang itu dapat hidayah dengan sebab dakwahmu, lebih baik daripada kau memiliki onta merah. Itu riwayat Bukhari. Bukhari di makamnya sana dia mendapatkan pahala karena saya membacakan hadisnya. Dan sampai kapan? Ya sampai Sahih Bukhari dibacakan. Sampai kapan? Ya sampai nanti akhir zaman. Ya sampai kiamat. Sampai zamannya, selama orang Islam ada dan selama Sahih Bukhari itu disampaikan hadisnya. Jadi ilmu itu jariah yang lebih panjang umurnya. Baik lisan atau tulisan, terutama tulisan ya. Al-ulama lahum manzilah 'inda Allah tabaraka wa ta'ala wa athna Allah 'alaihim fi kitabih wa bayyana annahum hum ahlu khasyatih wa anna Allah yarfa'uhum darajat li'annahum as-sababu fi hidayatin nas ila ma syara'ahu Allah tabaraka wa ta'ala lahum min ad-din min al-aqaid wa ghairiha wa rabatahum bi dinillah aw rabtuhum bi dinillah 'azza wa jalla alladhi yu'addi bihim ila mardatillah subhanahu wa ta'ala alaihim wa ila rahmatihi lahum fid dunya wal akhirah. Ulama memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan Allah memuji mereka di dalam Al-Quran. Mana dalilnya ya ikhwan? Bahwa Allah azza wa jalla memuji ulama. Dalilnya misalnya dalam surat Ali Imran. Syahidallah
Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Artinya Allah bersaksi bahwa dia la ilaha illa huwa, tidak ada sembahan yang hak kecuali dia Allah. Wal malaikatu, begitu pula para malaikat bersaksi dengan lisan mereka. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa ulul ilm, begitu pula para ulama. Semuanya ulama Islam bersaksi la ilaha illallah. Qa'iman bil qist. Mereka tegak ya, dengan keadilan dalam persaksian mereka. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Maka tidak ada sembahan yang hak melainkan dia. Dia maha perkasa lagi maha hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatannya. Jamaah sekalian, di situ jelas Allah Azza wa Jalla memuji para ulama fi ashrafi asy-syahadah wa ashrafi al-umur. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla memuji para ulama. Allah Azza wa Jalla dudukkan ulama setelah malaikat di dalam asyrafil umur, perkara yang paling mulia dalam agama ini di sisi Allah, yaitu tauhid. Tauhid. Ya. Jelas itu menunjukkan apa? Pujian dan sanjungan dari Allah terhadap ulama. Ulama yang mengajarkan tauhid. Dan Allah menjelaskan juga dalam Al-Quran bahwa ulama itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hamba-hambanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari ayat itu, menunjukkan bahwa ilmu syar'i, ilmu din sababun lil khasyah. Ilmu agama, ilmu syar'i apabila dipelajari itu bisa menyebabkan orang itu takut kepada Allah. Ini Allah akan beri rasa takut kepada Allah barang siapa yang ngaji. Jelas ya ikhwan? Dan juga Allah Azza wa Jalla meninggikan derajatnya ulama di dunia dan di akhirat. Dalilnya Al-Quran dan hadis. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Beberapa derajat yang tinggi, baik di dunia maupun di akhirat. Dalil hadis Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sungguh Allah akan meninggikan derajat suatu kaum dengan Al-Quran ini. Jadi kalau mereka baca Quran, mereka menghafal Quran, mereka mempelajari tafsir Quran dan mengamalkan Quran dan mengajarkan Al-Quran dan istishfa' bil Quran, berobat dengan Al-Quran, maka Allah akan tinggikan derajatnya dunia akhirat. Ya. Kemudian juga jamaah sekalian, di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ada seorang budak diangkat jadi gubernur oleh gubernur sebelumnya atas izin Umar radhiyallahu anhu sebagai Amirul Mukminin. Maka Umar tanya kepada orang yang angkat itu, kenapa kamu kok ngangkat dia sebagai penggantimu? Apa jawaban
mantan gubernur itu. Li'annahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Karena dia qari', yakni hafal Quran, dan dia ahli Quran, dan dia ahli ilmu fara'id. Jadi para gubernur di zamannya Khulafa ar-Rasyidin itu dari kalangan ulama. Begitu sama sekali. Karena apa? Karena tugasnya gubernur itu membantu khalifah untuk apa? Untuk menegakkan agama Islam dan memakmurkan dunia. Sebab mereka menjadi sebab Allah memberi hidayah kepada manusia, kepada syariat Allah dalam agama Islam, yang di dalamnya ada akidah dan ibadah dan akhlak dan muamalat. Dan para ulama ini memiliki tugas yang mulia, yaitu mendekatkan agama Allah ini kepada manusia, yang dengan itu dia mendapatkan ridha Allah dan rahmatnya dunia akhirat. Oleh karena itu, ya kawan, Allah Azza wa Jalla mendudukkan ulama derajatnya itu di bawahnya para nabi dan rasul. Dalilnya surat An-Nisa ayat 69, Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi 'alima." Artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Dari kalangan siapa? Para nabi-nabi dan Rasul tentunya. Kemudian di bawah mereka ada siddiqin. Siddiqin itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Tariqul Hijratain wa Babus Sa'adatain, yakni ulama rabbaniyin. Siddiqin itu ulama rabbani, ini ulama yang soleh. Kemudian yang ketiga syuhada, di bawahnya ulama itu syuhada. Yang keempat as-salihin. Kita ini masuk solihin, alhamdulillah, masuk solihin. Kemudian kita mencintai Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar dan Umar dan Khulafa ar-Rasyidin dan para sahabat dan para ulama Ahlus Sunnah. Alhamdulillah. Mengapa? Walaupun amalan kita tidak seperti Nabi, ya. Siapa di antara kita yang mengaku bahwa amalnya kayak Rasulullah? Siapa? Apa ada di antara kita ini di masjid ini loh? Ono tak? Kayaknya nggak ada deh. Ya. Ya kan Nabi itu kalau sholat, mimpin sholat jamaah. Walaupun misalnya sholat maghrib ini bacanya pendek-pendek, ya, seringnya pendek. Idza zulzilat atau al-qari'ah atau tin, zaitun. Tapi Nabi kalau rukuk dan sujud, rukuknya itu baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu 10 kali. Begitu pula sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi itu 10 kali. Kita orang piro? Berapa kita orang? Subhana rabbiyal azim berapa itu? 3 kali, ya. Ono kata niru Nabi. Walaupun sah, ya, sah itu sah. Kata ulama sah. Yang penting dengan tenang baca. Tapi pahalanya lebih banyak mana? 10 atau 3? 10 lah. Belum lagi Nabi itu sallallahu alaihi wasallam lengkap amalan hatinya. Ikhlasnya, khusyuknya, penghayatannya, takutnya, cintanya, harapnya. Sempurna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lah kita orang kadang niatnya lali,
Niat lo lali. Ya. Kadang nggak khusyuk. Sholat mikir utang. Gimana mau khusyuk? Ya. Udah lupakan dulu utang itu. Semoga Allah tuntaskan utang-utang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jamaah sekalian, walaupun amalan kita tidak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan amalan kita tidak seperti Abu Bakar dan Umar dan Utsman dan Ali, tapi kita punya modal. Modal apa? Saya pengen tahu. Hah? Apalagi? Modal apa yang insya Allah kita akan dipertemukan dengan Rasul? Hah? Apa? Itu banter lah muni. Iman. Enggak, bukan itu. Ada lagi. Bukan masker ya. Apa? Hah? Kata Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta. Kamu bersama orang yang kamu cintai di akhirat. Ini kalau kau mencintai Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan Umar, maka kau akan bersama mereka pada hari kiamat. Kata Anas, tidak ada hadis yang lebih membahagiakan kami kecuali hadis ini. Maka kami mencintai Allah dan Rasulnya dan Abu Bakar dan Umar. Harapan kami, Allah kumpulkan kita dengan Nabi Muhammad dan Abu Bakar dan Umar di surga. Bondone apa berarti apa itu? Cinta. Cinta. Tapi bukan cuma cinta. Bukan begitu saja ya, akhi. Cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Ittiba. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah wahai Nabi, jika kalian manusia, jika kalian cinta kepada Allah, ikutilah saya, maka Allah akan mencintai kalian. Maka ada orang ulama mengatakan begini, orang yang mencintai seseorang biasanya akan mengikutinya. Betul nggak Pak? Beda dengan yang benci. Orang kalau benci dengan seseorang, dia tidak akan mengikutinya. Betul nggak? Betul itu. Begitu pula kalau seorang cinta kepada Rasulullah dan Abu Bakar dan Umar, hendaklah mengikuti bagaimana keyakinannya, bagaimana amalnya, bagaimana ibadahnya. Begitulah ya ikhwan. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW menyatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Perhatikan ini ya ikhwan. Seseorang akan dikumpulkan pada hari kiamat dengan yang dia cintai. Orang kafir banyak. Kita lihat Nabi aja deh. Ya, Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin. Kita cintai mereka. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita semua dan keluarga kita semua dengan Nabi Muhammad SAW dan Khulafa ar-Rasyidin. Amin ya rabbal alamin. Anehnya ada orang Islam zaman sekarang. Orang Islam bukan orang kafir. Benci dengan khilafah. Saya nggak ngerti kenapa mereka benci dengan khilafah itu. Saya nggak ngerti sebabnya. Apa uzur mereka? Apa uzur mereka di hadapan Allah? Kok benci dengan khilafah itu apa? Saya nggak habis pikir dah. Kalau orang kafir ya jelas orang kafir. Mana ada orang kafir senang sama Islam dengan istilah-istilah dalam Islam. Ini orang Islam. Orang Islam nggak senang dengan khilafah. Padahal dia baca Quran. Wa idh qala rabbuk
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Siapa maksudnya khalifah di situ? Adam. Apa makna khalifah? Kata Ibnu Katsir, secara bahasa makna yakhlufu ba'duhu ba'dha. Jadi Allah menciptakan Nabi Adam di dunia ini, nanti dia diberi istri dan nanti diberi keturunan yang turun temurun. Itu makna khalifah. Turun temurun, yang ini meninggal digantikan anaknya, terus anaknya meninggal digantikan cucunya, terus begitu. Itu makna khalifah. Dan kita dari mulai SD bahkan TK kita sudah belajar sejarah Khulafa ar-Rasyidin. Betul nggak Pak? Antum tahu kan Khulafa ar-Rasyidin itu siapa? Satu, Abu Bakar. Dua siapa? Umar. Tiga siapa? Utsman. Yang keempat, Ali. Ketahuilah bahwa Khulafa yang diridhoi, yang disebut oleh Nabi itu ada 12. Kulluhum min Quraisy. Jumlahnya ada 12. Maka yang disebut oleh para ahli sejarah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz, itu yang kelima. Disepakati itu. Adapun yang ke-6 dan ke-11 itu belum disepakati nama-namanya. Tapi yang ke-12 disepakati, yaitu Imam Mahdi yang muncul di akhir zaman. Namanya Muhammad bin Abdullah, dari keturunan Hasan bin Ali, dan uminya Hasan adalah Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, enggak usah kita bicara Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita bicara Khalifah Ar-Rasyid yang kelima yang disepakati, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu memerintah cuma 2 tahun. 2 tahun. Apa prestasinya? Tidak ada orang miskin. Jadi Baitul Mal itu penuh dengan emas dan perak, karena kan orang bayar zakat mal. Orang kaya itu dinamakan kaya karena dia bayar zakat mal. Oleh karena itu Abu Hanifah mengatakan orang itu dinamakan kaya kalau dia bayar zakat mal, bukan fitri. Oh, fitri semua orang bisa. Zakat mal berarti dia punya emas, uang dinar, ishruna dinar, 20 dinar. Itu kalau zaman sekarang sama dengan, ada 2 pendapat, 85 gram atau 92 gram. Jadi kalau antum punya emas 92 gram, umurnya setahun, antum bayar zakat 2,5%, berarti antum orang kaya. Di zamannya Umar bin Abdul Aziz, zakat dari Baitul Mal, emas dan perak itu dibagikan, tidak ada yang terima. Kemudian zakat itu, emas dan perak itu dikirim ke Mesir, nggak ada yang terima juga. Mesir semuanya kaya. Kemudian diletakkan di pinggir jalan, dikasih pengumuman, siapa yang musafir butuh bekal silakan ambil. Gak ada yang ambil. Siapa yang mau kawin, anak muda butuh mahar, silakan ambil. Gak ada yang ambil. Loh iya, kaya semua. Cuma 2 tahun. 2 tahun. Ya, gak perlu sampai 3 periode ya, 2 tahun. 2 tahun. Lah ngono kok gila-gila khilafah itu. Orang-orang yang benci dengan khilafah, memang dia apa prestasinya coba? Dan sekarang ini menjelang ada pemilihan-pemilihan ini, itu orang Islam ini mulai dia untuk menarik netizen yang non muslim, maka dia menghina khilafah. Ngeri ya Allah, ngeri ya. Terang-terangan mengatakan saya tidak setuju dengan khilafah. Cek agamanya apa orang? Muslim.
Pengen tak tanya, apa sebabmu kamu tidak senang sama khilafah? Apa maksudnya? Itu nanti di hadapan Allah ngomong apa itu? Kalau sekarang itu mungkin dapat follow sedikit atau dapat suara, di akhirat itu dapat apa coba kalau menghina khilafah? Memangnya dia lebih baik daripada khalifah? Subhanallah. Ajib. Kalau memang kepingin dapat suara, gak usahlah menghina Islam. Gak usah menghina Islam. Dan gak usah menghina agama. Karena memang kita dilarang. La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullah 'adwan bighairi ilm. Jangan kamu menghina apa namanya sesembahan-sesembahan yang disembah oleh orang musyrikin. Karena mereka nanti akan menghina Allah. Paham ya kan? Memang kita nggak pernah menghina, menjelek-jelekan Nabi Isa. Mana ada kita menjelekkan Nabi Isa? Beliau seorang Nabi dan Rasul yang disembah oleh orang Nasrani. Kita nggak pernah menghina Nabi Isa atau Uzair yang disembah sama Yahudi. Ya, kita hanya menjelaskan larangan syirik secara umum dan rinci. Cuma itu. Nah, itu jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang berapa menit ya, Imam? Ini sudah terbit matahari kan? Tapi tambah 5 menit ya, untuk salat syuruk. Qala rahimahullah fastakhartullah wa athbattu fi hadzal juz' ma tayassara minha 'ala al-ikhtisar. Sebenarnya untuk next saya usul itu minuman teh itu dibagikan ketika pengajian. Setuju nggak tuh? Jadi sambil dapat ilmu minum teh. Wah, sudah. Nah, daripada karena kalau duduk di luar itu dingin ya, masuk angin. Aksan minum tehnya di karpet sini ya kan? Setuju nggak? Sambil makan pisang goreng gitu kan? Setuju ya antum ya? Nah, itu setuju dah mereka. Senyum itu buktinya setuju, tanda setuju. Iya, daripada ngabisin waktu habis ini antar jemput anak-anak, ngantar anak sekolah. Nggak sempat makan pisang goreng, iya kan? Kalau pas pengajian, wah semangat, gak ada saya ngantuk insya Allah. Iya, insya Allah next. Kalau sekarang udah telat ya, ntar lagi dah. Iya, eling ya. Maka fastakhartullah wa athbattu fi hadzal juz' ma tayassar minha 'ala al-ikhtisar. استخار الله سبحانه وتعالى في هذه الاستجابة للسائلين لأنه والله لم ير نفسه قد يغلط أو كذا فاستخير الله لهذا وإلا فهذا العمل الخير لا يحتاج إلى الاستخار. Jadi kata penulis, maka saya salat istikharah, minta kepada Allah petunjuk agar saya bisa mencatat bab ini, apa yang Allah mudahkan di dalam ringkasan buku ini. Kata Syekh Rabi begini, bahwa amalan yang soleh tidak perlu istikharah. Amalan yang soleh tidak perlu istikharah. Misalnya antum mau sholat duhur nanti, apakah antum mau istikharah? Tidak perlu. Wajib sholat duhur. Istikharah itu apabila dalam urusan dunia, memilih misalnya pekerjaan, antum misalnya daftar ke 5 sekolah, 2 di dalam negeri, 3 di luar negeri, ya. Kemudian ternyata diterima semua, 5-5-nya itu nerima antum, masya Allah, orang pintar ini, dan semuanya dapat beasiswa. Bingung dia. Istikharah, salat istikharah dan doa. Kemudian yang kedua musyawarah dengan
orang yang memiliki ilmu yang mana ilmu itu sesuai dengan keinginan dia, keinginan orang yang mau sekolah ini. Ini penting ya, ikhwan. Bahwa kita itu kalau milih fakultas, pilihlah yang kita suka. Misalnya antum suka apa? Teknik, misalnya. Maka antum jangan pilih sosial, ilmu sosial. Atau pilih ilmu budaya, karawitan, wangil ya, gending. Lah antum pengennya teknik. Wadono masuk ilmu gamelan dak no. Akhirnya pesok kabeh itu gamelan itu didudui sama dia. Karena dia nggak suka. Jadi kuliah itu pilih yang kita itu ada suka dalam hati. Maka insya Allah berhasil itu. Karena dia akan belajar ilmu dengan penuh cinta dan suka dengan ilmu itu, spesialisasinya itu. Maka tanya kepada ahlinya, yang ahli di bidang ilmu itu. Oh, kalau menurut saya kamu sebaiknya di luar negeri sana karena pengalamannya lebih luas dan sebagainya. Tapi ingat, jagalah sholatmu, agamamu dan lain sebagainya. Nah, begitu musyawarah ya. Akhirnya dia pilih sekolah di luar negeri. Udah berangkat sudah. Insya Allah berhasil. Begitu jamaah sekalian. Begitu pula ada seorang ikhwan ini, bujangan. Dia sudah bekerja, pengen nikah. Ditawari ada 10 akhwat. Masya Allah, 10 ya. Bukan 1, bukan 2, 10. Dan 10 akhwat ini siap untuk dilihat. Boleh nggak? Boleh aja. Namanya yang lihat. Aruf. Terus bingung dia. Kenapa dia bingung? Ayu kabeh jari ini. Mestinya wedok ya ayu, mana ada wedok ganteng gitu. Wedok kan. Nah, terus ya udah istikharah itu. Istikharah kemudian musyawarah. Karena orang nikah itu kan punya visi dan misi. Apa visi misimu? Saya pengen nanti itu punya istri yang pinter kesehatan. Oh, golek dokter elek ngono, ya kan? Lah pengennya kesehatan dia. Supaya apa? Ya, supaya saya itu nggak sakit-sakitan. Jadi ono sing rawat kan dulu, ono sing ngasih resep dulu maksudnya. Ya sudah, ente cari dokter sudah. Gitu. Ini atau ada orang lain, kamu visi-misinya apa? Saya kepingin kalau punya anak nanti dididik sama uminya hafal Quran. Oh, berarti golek ustadzah ente, hafidhoh. Ya. Nah, begitu caranya musyawarah ya. Ini ada bujangan dari sini? Ada. Ada bujangan di sini. Nah, itu perlu musyawarah itu. Tapi kalau amal yang baik, nah di sini jamaah sekalian, saya jadi teringat Imam Bukhari. Imam Bukhari itu setiap mau nulis hadis dalam Sahih Bukhari, beliau mandi, terus salat 2 rakaat. Dan setelah itu baru nulis. Wallahu ta'ala. Wa'ila, ya, amal yang baik itu tidak membutuhkan istikharah. Walakin yumkin an yakuna indahu rahimahullah syai' dafa'ul istikharah. Mungkin penulis punya alasan, sebab syar'i sehingga dia istikharah. Fa'anil istikharah inama takunu fil umuril jaizah. Istikharah itu disyariatkan dalam perkara mubah. Boleh, perkara yang boleh. Al-multabis alaih, yang dia ragu untuk memilih salah satu dari perkara yang boleh. Ka umur tijarah, seperti perdagangan. Ya, ditawari oleh 2 orang kerjasama bisnis, atau 3 atau 4 orang yang berbeda, maka dia istikharah. Begitu jamaah sekalian. Wazawaj, dan pernikahan, memilih calon istri atau suami, wa nahwi dzalik, dan yang semisal. Amma an taqul astaghfirullah usalli. Adapun kau mengatakan saya mau istikharah, ya,
untuk mau sholat duhur, nah ini nggak perlu istikharah. Aula usolli, atau saya mau istikharah, saya mau sholat apa enggak, sholat duhur apa enggak, saya mau istikharah, nah ini nggak perlu ya istikharah. Ente wajib sholat, nggak perlu istikharah. Atau haji, nggak perlu istikharah. Selama ente punya fulus untuk daftar haji reguler, siang nanti daftar, bayar 25 juta, maka dapat seat. Kapan berangkatnya dari Malang? 30 tahun lagi. Ya, 30 tahun lagi. Kalau pengen cepat, haji plus atau khusus, daftar hari ini, berangkatnya 7 tahun, 5 sampai 7 tahun. Tapi regane ratusan juta. Atau kalau mau berangkat tahun ini, daftar hari ini, berangkat tahun ini, tahu nggak berapa ya, Pak? 400 juta. Loh, kalau punya fulus nggak ada masalah. Loh, orang-orang kaya itu, para kontraktor besar yang dapat fulus miliaran itu, ratusan miliar, 400 juta itu kecil ya, akhi. Kecil sekali. Oh, dia punya ratusan miliar. Berapa Ustaz? 400 juta. Daftar. Dia sama keluarganya. Insya Allah. Daftar. Berangkat tahun ini. Plus umroh lagi. Dapat bonus umroh lagi. Masya Allah. Baik, ikhwani. Selanjutnya, begitu pula ada orang mau istikharah. Kenapa kamu istikharah? Saya mau nggak berangkat haji, tapi mau istikharah dulu. Nah, ini salah ini. Nggak perlu istikharah, itu harus berangkat haji kalau punya fulus. Tapi kalau nggak punya fulus, mau daftar bagaimana? Nggak wajib. Gitu jamaah sekalian. Atau mau sedekah, saya mau istikharah dulu. Mau ngapain? Saya mau sedekah apa enggak ya? Nggak usah istikharah, sedekah aja ente. Ya, itu semua amalan tidak membutuhkan istikharah. Ya sudah, sampai di sini jamaah sekalian. Barakallahu li wa lakum. Apa ada pertanyaan barangkali? Kalau nggak ada ya kita tutup. Nabi Nuh. Ya. Betul itu. Barakallahu fiik. Dijawab sama Ibnu Abbas. Ya, ma baina Adam wa Nuh 10 qurun. Jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 10 abad atau 10 generasi. Hum ala tauhid. Selama 10 abad atau 10 generasi itu di atas tauhid. Ketika muncul kaum Nuh, kesyirikan di zamannya kaum Nuh, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, maka Allah utus Nabi Nuh untuk mendakwai mereka kepada tauhid. Jadi sebelum kaumnya Nabi Nuh itu ya tauhid, manusia di atas tauhid. Jadi sejarah syirik pertama kali muncul itu di zamannya kaum Nuh alaihissalam. Ada lagi mau tanya? Barangkali. Kalau tidak ada, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم